Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. So it's time for English class with me, Miss Vika in Smart School Program Generasi Smart Berkarakter Cerdaski. Baik, pertama-tama saya ingin menyapa seluruh siswa-siswi sekolah menengah atas yang ada di Sulawesi Selatan dan juga Bapak Ibu guru yang mendampingi siswa-siswi kami di sekolah. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya dan semangat terus belajarnya. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris. Nah, khususnya kita akan lebih banyak mempelajari latihan soal ya, latihan soalnya. Oke, untuk persiapan SNBT UTBK. Nah, langsung saja ya. Oke, exercise. Nah, jadi dalam literasi bahasa Inggris itu kan soalnya dia full of reading text ya. Jadi kebanyakan itu soalnya adalah bacaan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada teks 1, kemudian ada teks 2 ya. Nah, tapi ingat, so remember that you have to read the question first ya. Jadi ingat, kalian perlu membaca dulu pertanyaannya. Oke? Nah, okay, so the question for number 1, according to text 1, which of the following types of journalism must be objective? Oke, menurut teks 1 ya, yang mana di bawah ini tipe dari jurnalis yang pastinya objektif. Oke, nah jadi kita cek atau fokus hanya di paragraf di teks 1 saja ya. Nah, karena pertanyaannya kan according to text 1. Nah, objektif itu adalah fakta ya, jadi yang dimana jurnalis itu menyajikan sebuah fakta. Nah, atau berdasarkan data yang dia dapatkan di lapangan gitu. Oke, nah so let's check the text 1. Oke, mari kita cek teks 1-nya ya. Nah, jadi tipe jurnalis apa sih yang pastinya menyajikan fakta ya? Nah, kita lihat dulu di paragraf 1. Nah, so journalism helps to explain the events that impact our lives. Nah, jadi jurnalis itu membantu menjelaskan ya. Nah, menjelaskan kejadian yang berdampak pada kehidupannya kita. Oke? Nah, it has several forms and styles. Nah, jadi katanya jurnalis itu, jadi kata it di sini ya merujuk kepada jurnalismenya ya. Nah, sini jurnalis memiliki beberapa bentuk dan style. Oke? Nah, each of journalistic forms and style use different technique. Nah, jadi setiap bentuk dan style dari jurnalistik itu memiliki atau menggunakan teknik yang berbeda ya, different. Oke. Nah, it is intended for different purpose and audiences. Nah, jadi katanya itu ditujukan kepada tujuan dan audiensis yang berbeda ya. Nah, there are 5 principal types of journalism. Jadi katanya ada 5 ya, 5 principal types atau 5 tipe. Nah, dari journalism. Nah, di sini apa saja tuh kelimanya? Ada investigative journalism, ada news ya, ada reviews, columns dan feature writing. Oke, maka di paragraf pertama ini masih dijelaskan dulu nih bahwa ada 5 tipe dari journalism. Oke, kita cek lagi nih di paragraf keduanya. Jadi tipe yang mana sih tadi yang menyajikan fakta ya atau objektif? Nah, kita lihat nih paragraf kedua. Investigative journalism aims to uncover. Nah, aims di sini artinya bertujuan ya. Bertujuan untuk, uncover itu artinya mengungkapkan ya. Nah, jadi mengungkapkan. Nah, the truth mengungkapkan sebuah kebenaran ya tentang particular subject, person or event. Nah, tentang kejadian ataupun subjek tertentu. Nah, ada nih tadi kita sudah dapatkan clue bahwa investigative journalism di sini mengungkapkan kebenaran ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan nih bahwa salah satu tipe dari jurnalisme yang pastinya objektif adalah investigative journalism. Oke, nah kita sudah mendapatkan satu.
Kita lihat lagi nih tipe jurnalisme yang apa lagi nih yang menyajikan fakta ya atau kebenaran. Oke. Oke, kita cek dulu opsinya tadi ya. Nah, di sini ada investigative journalism, reviews, ada investigative and news journalism, and then ada news journalism and reviews, and then opsi delta ada column and features, and then reviews and features. Nah, tadi kan salah satu dari tipe journalism yang sudah kita temukan di paragraf kedua adalah investigative journalism ya, yang ini nih. Nah, maka sudah bisa kita eliminasi opsi Charlie, delta, dan error. Oke, nah sisa dua opsi lagi nih. Perbedaan opsi A dan Bravo itu di tipe keduanya. Apakah yang reviews yang menyajikan sebuah fakta atau objektif, ataukah yang news journalism. Nah, maka kita fokuskan lagi nih di kedua tipe ini ya, review dan news. Oke, kita cek lagi ya. Oke. Nah, oke, di paragraf ketiga nih. Oke, kita cek di paragraf ketiga. While investigative journalism, nah ini tadi kan sementara katanya kalau investigative journalism itu menggunakan pendekatan questioning atau menggunakan pendekatan berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada lagi nih news journalism. Jadi news journalismnya itu dibahas di paragraf ketiganya ya. Is now being straightforward. Nah, jadi diketahui merupakan jurnalisme yang straightforward. Nah, straightforward itu artinya yang lugas. Nah, lugas itu artinya menyajikan kebenaran juga ya. Nah, oke. Kebenaran. Nah, bisa lagi nih dicek juga pada kalimat selanjutnya. Nah, facts are relied without flourishes or interpretation ya. Fakta, ada nih kata fakta. Fakta yang disajikan itu tanpa melebih-lebihkan ya. Jadi flourishes, melebih-lebihkan. Nah, lebihkan ya. Oke, atau tanpa basa-basi gitu. Nah, or interpretation. Nah, maka di paragraf ketiga ini sudah kita temukan lagi nih bahwa salah satu tipe jurnalisme yang menyajikan fakta juga adalah news journalism ya. Nah, jadi tadi jawabannya adalah oke, kita cek lagi ya. Oke, nah jadi jelas sekali ya jawabannya adalah Bravo. Oke, investigatif dan news journalism. Oke, nah kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, number 2, the phrase flourishes or interpretation in text 1, paragraph 3 is closest in meaning to. Nah, jadi closest in meaning. Ini kita diminta untuk mencari persamaannya ya, atau sinonimnya dari kata flourishes or interpretation. Nah, kira-kira yang mana nih memiliki makna yang sama dengan flourishes or interpretation ya? Oke, kita lihat dulu opsi A. Tadi kita artikan flourishes itu melebih-lebihkan ya. Nah, oke. Opsi A ada impressive or analytical words. Nah, impressive apakah sama dengan flourishes? Nah, gimana tuh? Impressive itu kagum ya. Nah, mengagumkan. Ini beda ya. Mengagumkan. Nah, dari kata impressive saja sudah beda nih sama flourishes. Nah, maka opsi A bisa kita eliminasi ya. Nah, opsi B word modification. Nah, word modification atau modifikasi kata, apakah itu sama dengan flourishes? Gimana tuh? Students or explanation. Nah, kalau explanation-nya mungkin sama ya, sama dengan interpretation. Nah, tapi word modification-nya ini masih berbeda ya sama flourishes. Kalau word modification itu kan dia perubahan kata ya. Nah, sementara flourishes itu kan tidak merubah kata, tapi lebih ke melebih-lebihkan, tidak melebih-lebihkan gitu. Nah, jadi opsi B juga salah. And then opsi C ada design. Gimana nih? Apakah design sama dengan flourishes or interpretation? Itu sama dengan simplification? Nah, tidak juga ya.
Nah, how about option D? Improvement or explanation. Nah, explanation and interpretation. Nah, tapi gimana nih dengan improvementnya? Apakah sama dengan flourishes? Atau opsi error, enrichment or elaboration. Nah, enrichment. Enrichment di sini juga bisa ya diartikan melebihkan itu. Nah, oke, or elaboration. Elaboration itu sama dengan interpretation. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi error. Kalau delta itu masih kurang tepat ya, beda. Improvement itu kan meningkatkan ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi error. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Question number 3. So, the purpose of text 2 is to, oke, tujuan ya, ini mencari tujuan teks 2. Oke, jadi tujuan dari teks 2 adalah untuk, nah bla 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 bla. Kita coba cek teks 2-nya lagi ya. Oke, nah teks 2, coba kita cek kalimat pertama setiap paragraf ya. Nah, a future headline, atau bisa juga nih kita baca dulu paragraf satunya. Nah, jadi a future headline is the title of your future article. Nah, that is the perfect opportunity to hook your reader and summarize what your article is about. Nah, jadi dia menceritakan tentang a future headline ya. Nah, adalah sebuah judul ya, judul dalam artikelmu yang merupakan kesempatan nih, kesempatan yang sempurna ya, opportunity, kesempatan. Nah, to hook your reader, untuk memikat ya, hook di sini artinya memikat. Nah, memikat pembacamu ya, pembacanya kalian. Nah, and summarize, dan menyimpulkan what your article is about, atau tentang apa sih artikelnya itu gitu. Oke? Nah, terus di sini dikatakan lagi these headlines. Nah, berarti bisa kita lihat ya. Di sini lebih fokus membahas tentang headline. Nah, are usually written, biasanya ya, ditulis in large block letters atau menggunakan huruf besar ya. Nah, to make them stand out on front page of your newspaper. Nah, untuk membuatnya menonjol. Nah, di halaman depan newspapernya kamu. Oke, itu di paragraf 1. Nah, kita lihat lagi nih. Kalau di paragraf 2 apa nih dibahas? An article headline is an important factor in writing an entertaining and interesting feature article. Oke, it's still about article headline ya. Masih tentang headline artikel ya. Katanya adalah faktor yang penting dalam menuliskan sebuah artikel ya, feature artikel yang menghibur ya, entertaining. Ini artinya menghibur dan menarik ya, interesting. Oke, berarti kan masih tentang artikel headline ya. Oke, kita lihat lagi. Coba kita cek dulu opsinya. Sudahkah bisa kita temukan? Jawabannya gimana? Apakah tadi tujuan teks 2 persuade reader, mengajak ya, persuade, mengajak pembaca untuk menulis headline artikel yang bagus? Gimana tuh? Atau B, encourage. Encourage itu mendorong pembaca ya untuk mempelajari how to write a good feature headline, bagaimana mempelajari gimana cara menulis headline yang bagus ya, atau discuss, mendiskusikan. Kalau kita perhatikan opsinya itu semua ada kata headline-nya ya. Ini ada headline, terus opsi C juga ada headline, dan delta pun gitu ya, and then opsi error pun gitu. Oke, tapi apa sih tujuannya tadi penulis menjelaskan tentang feature headline ini? Apakah dia mau mengajak pembacanya untuk menulis ya, ataukah dia mau mendorong pembacanya untuk mengetahui gimana tuh cara menulis headline yang bagus? Oke. Nah, atau Charlie mendiskusikan feature headline itu bisa meningkatkan atau improve
kualitas dari feature artikel ya, atau delta katanya memperdebatkan. Ada kata argue, memperdebatkan. Nah, bahwa feature headline itu adalah hal yang paling penting dalam bagian dari feature artikel atau error. Menginformasikan kepada pembaca apa itu headline ya, dan gimana cara penulisan headline yang bagus. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Ayo, kita balik lagi dulu ya. Nah, tadi di paragraf 1 kan masih dijelaskan tentang apa itu feature headline. Oke? Nah, paragraf kedua pun gitu tuh. Ada juga bahwa feature article headline ini adalah faktor yang penting. Ya. Nah, terus kalau di paragraf ketiga nih. Nah, paragraf ketiga di sini kan untuk membantu your student come up with the good headline for their future article. Nah, you can ask them to pretend that they are talking to their friend. Nah, kamu bisa meminta mereka untuk berpura-pura mereka sedang berbicara dengan temannya. Nah, berarti kan di sini sudah masuk gimana tuh cara menuliskan tadi headline yang bagus. Oke? Nah, maka jawabannya apa tuh kira-kira students? Apakah A tadi artinya persuade itu mengajak ya? Oke. Nah, kalau encourage itu artinya mendorong. Ataukah mendiskusikan? Nah, or argue, memperdebatkan. Atau menginformasikan. Yang mana tuh paling tepat? Sorry. Oke, nah jadi yang mana jawaban yang paling tepat? Apakah ada kalimat ajakan dari penulis bahwa ingin mengajak pembacanya menulis headline yang bagus? Gimana tuh? Tahu secara tidak langsung mau mendorong pembacanya mempelajari gimana tuh headline yang bagus? Ini agak-agak ini ya, banyak sekali pengecoh dalam opsinya. Nah, but actually the answer is, nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi error. Oke? Nah, kenapa error? Karena tadi di paragraf pertama kan sudah kita lihat sama-sama bahwa penulis menjelaskan dulu tuh apa itu feature headline ya. Jadi dijelaskan bahwa feature headline adalah bla 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 tadi. Nah, itu semua ada di paragraf 1. Nah, and then in the next paragraph, itu kan paragraf selanjutnya tadi penulis menjelaskan gimana menulis headline yang bagus ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi error. Oke ya students, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah next question number 4. Which of the following statement shows author's positive attitude? Oke, positive attitude toward a future article. Oke. Nah, jadi yang mana sih di sini katanya merupakan sikap penulis yang positif ya. Nah, menurut kalian yang mana nih? Coba dicek-cek dulu yang mana paling tepat jawabannya. Positive attitude. Nah, apakah A, feature aim to truly explore a topic? Jadi features itu katanya bertujuan untuk mengeksplor sebuah topik. Oke? Atau B, they also offer previously unseen perspective. Mereka juga menawarkan perspektif yang tidak terlihat nih, unseen. Nah, dari sebuah kejadian, issue, or person. Oke. Atau opsi Charlie, feature writing commonly wins. Nah, jadi katanya feature writing itu umumnya memenangkan ya prestigious awards atau awards yang bergengsi. Nah, prestigious itu bisa diartikan bergengsi. Ajang yang bergengsi ya. Nah, when it manages to achieve this goal, ketika sukses ya untuk menggapai tujuannya ya. Nah, atau opsi delta nih, an article headline is an important factor in writing an entertaining and interesting feature article. Apakah ini positive attitude? Nah, ini tadi pengertiannya ya. Nah, atau opsi error nih. Harris Interactive as more than 2,000 adults, what factor would make them more likely to read a feature article? Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Positive attitude from the writer.
Nah, jadi yang mana tuh? Kalau opsi B ini sudah pasti kurang tepat ya. Ada berkonotasi negatif nih. Unseen perspective, melihat perspektif yang tidak terlihat. Gimana tuh maksudnya? Ya. Ataukah opsi A tadi features bertujuan untuk mengeksplor sebuah topik. Nah, terus yang bisa kita eliminasi lagi itu adalah opsi delta. Ini tadi pengertiannya ya. Nah, so it's not from the writer-nya atau the author-nya. Nah, begitupun opsi error juga masih kurang tepat ya. Nah, di sini dia menyajikan data ya. Nah, berarti ini juga ya menurut Haris nih tadi. Nah, oke. Dia ada menyajikan data. Nah, sekarang antara opsi A sama Charlie nih, yang mana kira-kira menunjukkan sikap penulisnya positif yang sikap penulis yang positif. Nah, ini juga jelas sekali ya. So, the answer is jawabannya adalah Charlie ya. Nah, jadi memenangkan nih, ada kata memenangkan, wins, prestigious award. Nah, ini positive attitude from the writer-nya. Oke ya students? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya lagi. Oke, number 5. So, which of the following can be concluded? Oke, yang bisa disimpulkan ya. Bisa disimpulkan. Nah, from the two text, dari kedua teksnya. Oke? Nah, jadi yang mana sih yang bisa kita simpulkan dari kedua teksnya? Coba kita cek dulu ya satu-satu opsinya. Ada A, research is needed to write any forms of journalism. Jadi, peneliti ini diperlukan ya untuk menuliskan berbagai bentuk jurnalisme. Atau B, ya, great headlines can make readers believe in the news. Jadi headline yang bagus ya. Tanya itu bisa membuat pembaca percaya dengan berita, terhadap berita ya. Atau Charlie, writing different forms of journalism requires some practice. Nah, jadi menuliskan perbedaan bentuk dari jurnalisme itu katanya memerlukan pelatihan ya, practice. Atau opsi delta, an article headline plays the most important ya. Jadi artikel headline memainkan peran yang penting ya, most important part, ini bagian yang paling penting dalam journalism. Atau opsi error, in any form of journalism, jadi dalam berbagai bentuk journalism, a journalist is not allowed to include his or her opinion. Tanya jurnalis itu tidak diperbolehkan untuk menuangkan pendapatnya. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Tadi di teks 1 kita sudah paham itu menceritakan tentang tipe dari jurnalisme ya. Ada 5 nih tadi jelaskan, ada 5 tipe jurnalisme. And then in the next paragraph kan menjabarkan tentang kelima tipe dari jurnalisme itu. Jadi tadi ada investigative journalism di paragraf 2, oke? And then di paragraf ketiga ada news journalism, oke? Kemudian mana lagi nih? Ada reviews di sini ya. Kalau reviews itu katanya sebagian opini dan sebagian fakta, berdasarkan sebagian opini dan fakta. Oke, terus kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di paragraf 4, itu dia kolom ya, yang jenis kolom tadi. Nah, kemudian kalian bisa lihat juga di sini di paragraf keempat ini ya, di kalimat terakhir. Ini kita mau mencari kesimpulan kedua teksnya ya. Nah, di paragraf keempat ini di kalimat terakhirnya, 2 kalimat terakhir, kalian bisa lihat di sini, so journalism courses teach a wide variety of journalistic. Nah, ethical and research skill. Nah, jadi pelatihan jurnalisme itu, nah katanya mempelajari atau mengajarkan. Oke, mengajarkan variasi yang banyak dari mulai dari jurnalistik, etika ya, dan gimana kemampuan meneliti atau research skill. Nah, so the skills, katanya di sini kemampuan ini, bentuk kemampuan ini ya, the skills form adalah membentuk sebuah fondasi, oke? Form the foundation of all journalism. Nah, jadi membutuhkan
kemampuan tuh dalam menjadi sebuah jurnalisme. Nah, itu adalah katanya bentuk dasar yang diperlukan untuk semua jurnalisme. Oke, itu di teks 1. Kalau teks 2 itu kan dia tadi menceritakannya atau menjelaskan tentang an article headline ya. Oke, jadi penulis memberikan menjelaskan dulu apa itu feature headline, and then in the next paragraph itu menjelaskan gimana cara menuliskan artikel headline yang bagus ya. Kayak tadi ada nih katanya menuliskan dengan huruf besar, oke? Nah, dan lain sebagainya. Nah, maka jika kita mau menyimpulkan kedua bacaan, jawaban yang paling tepat yang mana tuh? Apakah penelitian tadi diperlukan? Penelitian diperlukan untuk menuliskan berbagai bentuk dari jurnalisme? Ada nggak tuh dijelaskan? Tidak ya. Nah, kalau B, great headlines. Nah, great headlines ini kan hanya terdapat di teks kedua, ya, teks kedua. Sementara pertanyaannya adalah kesimpulan dari kedua teks, the two text. Oke, nah maka sudah bisa kita pastikan untuk opsi B juga masih kurang tepat, ya. Nah, gimana untuk opsi C nih? Writing different forms of journalism requires some practice. Bisa nggak nih opsi C? Jadi menuliskan ya perbedaan bentuk dari jurnalisme itu memerlukan beberapa pelatihan. Nah, writing di sini kan bisa merujuk kepada yang great headline-nya tadi ya. Nah, kemudian itu tentunya memerlukan pelatihan. Bisa nggak tuh? Atau opsi delta, an article headline plays most important part in journalism. Nah, it's about article headline, itu hanya dijelaskan juga di teks kedua, ya. Nah, atau opsi error nih, in any forms of journalism, dalam berbagai bentuk jurnalisme, katanya jurnalis itu tidak diizinkan to include his or her opinion, untuk memasukkan pendapatnya. Nah, ini juga masih kurang tepat ya. Padahal kan tadi ada juga yang kita baca bahwa reviews itu ya si jurnalisnya juga bisa menuangkan sebagian pendapatnya. Jadi bukan berarti is not allowed ya. Nah, so the answer is Charlie ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi Charlie. Oke? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, next question. Nah, ini kita masuk di soal trait ya. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini ada sebuah bacaan lagi ya. Kita baca dulu pertanyaannya. Oke, ini kita pindah ke teks yang berbeda lagi ya. Oke, so the question for number 6, who answer the question from perspective of religion. Nah, jadi siapa sih yang menjawab pertanyaan dari perspektif atau sudut pandang yang membawa agama atau religion. Oke, kita lihat ya. Nah, untuk soal trait yang kayak gini ya, atau Twitter, itu yang statement pertama. Jadi statement pertama ini selalu dijadikan patokannya ya, atau ini adalah topiknya. Oke, nah jadi untuk yang nama di bawah ini ada Eli, Yuri, ya, dan lain sebagainya. Itu dia hanya reply apa yang ada di topik. Oke, jadi kayak main sosmed nih, Twitter. Misalnya ada nih sebuah pertanyaan, ini di Quora ya, pertanyaan di Quora. Nah, terus banyak sekali nih ada netizen-netizen yang menjawab pertanyaan di Quora tersebut. Nah, jadi sekali lagi untuk pertanyaan trait ini, yang statement pertama itu selalu kita jadikan patokannya, ya, atau topiknya. Nah, di sini topiknya adalah, do you believe in ghosts or not? And why? Oke, jadi apakah kamu percaya akan hantu atau tidak? Dan kenapa? Oke, nah tadi pertanyaan nomor 6 itu kan, siapa yang menjawabnya dari perspektif religion? Oke, maka kita cek dulu nih dari Eli. Apa sih katanya Eli tentang ghost ini? Ya. Oke, from Eli, statement from Eli, I haven't decided whether to believe it or not. Saya belum memutuskan ya. Decided di sini artinya memutuskan. Nah, jadi saya belum memutuskan nih apakah percaya atau tidak. Oke.
Nah, the reason is because I have never experienced it while there is no data to support or disapprove it. Nah, jadi kata si Ellie, dia tuh belum memutuskannya apakah dia mau percaya atau tidak. Alasannya karena dia belum memiliki pengalaman sama sekali ya. Tidak pernah memiliki pengalaman tentang hal tersebut. Nah, sementara katanya tidak ada juga data. There is no data to support or disapprove it. Tidak ada data yang mendukung ataupun membuktikannya atau menolaknya gitu. Nah, mendukung ataupun menolaknya. Nah, itu from Ellie. Di sini ada lagi which can be used as general reference yang bisa katanya digunakan sebagai referensi ya. While it's not significant enough for me to find out myself. Oke, jadi tidak ada nih data dari Ellie. Jadi dia masih belum memutuskan apakah dia percaya atau tidak ya. Nah, katanya itu tidak signifikan juga, cukup signifikan untuknya untuk percaya gitu. Terus from Yuri nih, Yuri bilang, I believe. Kalau Yuri, dia percaya ya. Because in my belief, oke, kalau di sini belief artinya karena di kepercayaannya saya. Nah, jadi kalau belief di sini dia sebagai kata benda ya, noun. Kalau belief di sini dia sebagai verb, artinya saya percaya. Oke. Nah, jadi saya percaya because in my belief, one of the indicators of faith is to believe in the unseen or cannot be seen with the naked eye. Nah, jadi katanya kalau Yuri di sini ya dia percaya ya karena kepercayaannya itu salah satunya adalah mempercayai makhluk yang tidak terlihat. Oke? Nah, di sini apakah dia membawa soal agama nih? Jawabannya iya ya, karena kan dia bilang di kepercayaannya saya because in my belief. Nah, jadi sudah kita temukan nih jawabannya. Jadi jawabannya itu siapa sih yang menjelaskan perspektif from religion? Ya, jawabannya adalah Yuri ya. Oke. Nah, so the answer is Yuri. Oke, ya students. Itu. Nah, kita lihat lagi di soal selanjutnya. Oke, next question. Number 7. Ellie respond the question in order to. Oke. Nah, untuk nomor 7, pertanyaannya itu adalah Ellie merespon pertanyaan untuk apa, ya? Nah, Ellie, maka kita fokus di statementnya Ellie saja nih, oke? Kita lihat. Nah, oke. Ellie itu tadi ya yang sudah kita bahas juga nih. Ada di statement yang di sini nih. Nah, setelah pertanyaan dari Cora. Nah, jadi sekali lagi pertanyaan dari Cora di sini kan itu atau Cora's question tentang apakah kamu percaya akan hantu atau tidak. Sementara Ellie tadi ya jawabannya atau responnya itu dia bilang belum memutuskan apakah percaya atau tidak ya. Karena tidak ada data ya. Nah, tidak ada data nih, because the reason is because I have never experienced it. Nah, si Ellie ini belum pernah mengalaminya ya, dan tidak ada juga nih data katanya yang mendukung atau menantang hal tersebut ya, yang bisa dijadikan referensi untuknya gitu. Apakah dia harus percaya atau tidak? Oke, kita cek nih opsinya. Jadi itu kata Ellie. Oke. Nah, apakah opsi A ya, disprove people's belief in ghosts? Apakah tadi Ellie mau disprove di sini artinya tidak setuju ya? Nah, kepercayaannya orang-orang terhadap hantu. Oke. Atau tidak membuktikan, disprove. Nah, atau opsi B, show the lack of data, menunjukkan lemahnya data ya atau kurangnya data. Oke, bisa nih, like di sini artinya kurangnya data. Oke, kurangnya data bahwa bisa membuktikan apakah hantu itu ada atau tidak eksis ya. Di sini eksis or no. Nah, atau opsi Charlie, highlight the ability of ghosts to appear at certain moments.
Jadi meng-highlight ya atau menyoroti kemampuan dari hantu untuk muncul ya di momen tertentu. Apakah ada di pernyataannya Eli? Nah, atau delta menginformasikan ya, inform the reader not to see, not to easily believe, untuk tidak begitu mudah percaya akan hoax yang berhubungan dengan hantu. Atau opsi error, advise readers, menasihati nih. Kata advice itu artinya menasihati ya. Nah, menasihati pembaca untuk tidak percaya akan hantu, karena hantu itu tidak nyata, because ghosts are not real. Nah, ini jelas ya, tadi Eli bilang dia masih belum memutuskan juga apakah dia percaya atau tidak, because there is no data to prove, ya, to support. Nah, jadi karena tidak adanya data yang mendukungnya. So, the answer is bravo. Ya, jawabannya adalah bravo. Oke? Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, the irrelevant answer of the question can be read from irrelevant answer. Nah, irrelevant answer itu berarti yang paling tidak relevan ya. Nah, jadi yang tidak relevan terhadap pertanyaan. Nah, oke, kita lihat nih dari Haruka, Eli Purnomo, Wildan, dan Yuri. Jadi siapa sih yang tidak relevan? Oke, tadi sudah kita pahami ya topiknya tentang percaya atau tidaknya hantu. And then Eli kan tadi tidak ada di opsi ya. Nah, sementara Yuri itu kan dia I believe. Berarti ini kan masih relevan. Ya, masih relevan tuh pertanyaannya di Quora sama jawabannya Yuri. Apakah kamu percaya? Ya, Yuri bilang saya percaya. Oke? Nah, gimana dengan statement dari yang lainnya? Kita lihat lagi. Kalau Purnomo nih, Purnomo bilang no. Oke, berarti dia juga menjawab ya. Dia tidak percaya. Nah, because to me ghosts are visible. It's just because our minds deception. Oke, itu hanya karena buat dia hantu itu ya terlihat hanya karena pikirannya kita ya, because our deception, minds deception. Nah, itu yang diakibatkan karena rasa takut ya, and believe in the existence of ghosts, dan percaya akan adanya hantu. Nah, kalau Wildan, believe it or no, percaya atau tidak, I don't think about it anymore. Nah, saya tidak memikirkan hal itu lagi. Nah, katanya, there is some of them I know well. Ada juga nih beberapa di antara mereka yang saya kenal dengan baik. Nah, itu dari Wildan ya. Nah, some of them are beautiful though. Beberapa di antara mereka itu juga cantik loh. Nah, apakah Wildan relevan dengan pertanyaan di Quora? Nah, kalau Haruka sendiri, dia juga menjawabnya ya, yes, I believe in their existence. Saya percaya akan keadaannya atau kehadirannya, kehadiran hantu nih yang maksud. Nah, berarti jelas ya, yang paling tidak relevan dengan pertanyaan adalah statement from Wildan. Ya, Wildan nih. Nah, karena ditanyakan apakah kamu percaya? Terus Wildan jawabannya kayak percaya atau tidak ya, saya tidak mau memikirkannya lagi karena saya mengenalnya mereka. Oke, dengan baik. Beberapa di antara mereka juga katanya cantik loh. Nah, itu kan tidak relevan dengan pertanyaan yang di Quora atau yang di topiknya, ya. Nah, jadi jelas nih the answer for number 8 is Wildan. Oke ya, students. So, any question so far? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Oke, jadi ingat saja ya, dalam mengerjakan soal literasi bahasa Inggris itu kalian perlu membaca dulu pertanyaannya ya, baru ke teksnya. Jadi jangan sampai kalian baca teks dulu, nah ternyata ada beberapa pertanyaan itu yang tidak mengharuskan kita untuk membaca keseluruhan bacaannya. Oke ya students, so I think that's all for today. Thank you so much ya for nice attention. So see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.